kalsium, vitamin D3, asam folat, serta zat besi. DHA. DHA atau docosahexaenoic acid adalah asam lemak esensial atau omega 3, pembentuk membran sel otak dan retina mata. Sekitar 60% dari massa otak terdiri dari lemak. DHA merupakan komponen terbanyak penyusun massa otak. Pada trimester terakhir hingga 2 tahun awal kehidupan, DHA banyak terakumulasi secara meningkat di otak. Kebutuhan DHA meningkat ini untuk pertumbuhan dan perkembangan otak bayi. Kalsium. Kalsium merupakan mineral penyusun tulang dan gigi. Kebutuhan kalsium meningkat pada saat kehamilan, lebih untuk pembentukan tulang si janin. Dosis rekomendasi harian 1.200 hingga 1.500 mg kalsium per hari. Sumber alaminya bisa berasal dari susu dan keju. Vitamin D3. Vitamin D3 ini merupakan vitamin larut lemak yang memiliki fungsi utama dalam membantu absorpsi kalsium dalam pembentukan tulang, termasuk tulang tengkorak dan rangka. Mempertahankan kehamilan, di mana vitamin D menginduksi perubahan imunologi yang mencegah ibu mengalami keguguran. Meningkatkan perkembangan normal otak. Menurut studi, kekurangan vitamin D berhubungan dengan perubahan perkembangan otak dan kesehatan mental orang dewasa. Sumber vitamin D antara lain dari ikan dan telur, dengan dosis rekomendasi 400 IU. Asam folat. Asam folat atau B9 yang memiliki peran penting dalam perkembangan bayi yaitu pembentukan dan maintenance sel baru termasuk sel darah merah. Sintesis asam amino dan asam nukleat sebagai pembentukan RNA dan DNA, mencegah neural tube defect atau NTDs pada bayi pada awal kehamilan. NTDs adalah cacat lahir di mana tabung saraf tidak tertutup, sehingga menyebabkan kerusakan otak atau sumsum tulang belakang. Sumber alami asam folat dapat berasal dari contohnya kacang-kacangan dan sayuran, dan dosis rekomendasinya 800 hingga 1000 mikrogram. Zat besi. Zat besi. Zat besi ini sangat penting pada saat kehamilan karena berfungsi sebagai pembentuk hemoglobin atau Hb. Hb adalah komponen sel darah merah yang bertugas mengikat oksigen dalam bernafas. Kekurangan zat besi selama kehamilan menyebabkan bayi lahir dengan berat badan rendah, bahkan bisa menyebabkan kematian jika hantaran oksigen rendah ke bayi. Dapat dilihat pada grafik pemberian zat besi secara mingguan dan harian. Terdapat perbedaan di mana pemberian zat besi secara harian pada masa kehamilan meningkatkan kadar Hb dan serum ferritin bayi secara signifikan dibandingkan pemberian secara mingguan, sehingga konsumsi zat besi harian sangat penting pada masa kehamilan.